Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Polda Sumsel menurunkan 585 personil gabungan dalam operasi Patuh Musi 2024. Pengusaha ekspedisi di Kota Palembang meminta agar pemerintah memenuhi hak kendaraan bertonase berat dapat melintas di jalan kelas 1. Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan siang hari ini, Rabu 17 Juli 2024, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Andi Ruskan, inilah Warta Berita selengkapnya. Polda Sumsel menerjunkan 585 personel gabungan dalam operasi Patuh Musi 2024. Guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas, Polda Sumatera Selatan kembali menggelar Operasi Patuh Musi tahun 2024. Operasi Patuh Musi telah dimulai sejak Senin 15 Juli tahun 2024 hingga 2 pekan ke depan. 7 pelanggaran jadi prioritas penindakan karena masih marak terjadi seperti melawan arus, menggunakan handphone saat berkendaraan, melebihi batas kecepatan, berbonceng lebih dari 1 orang, hingga menindak pengendara yang masih di bawah umur dengan sanksi teguran dan administrasi. Kepala Urusan Operasional Polda Sumatera Selatan Kombes Anis Prasetyo Santoso menerangkan, operasi Patuh Musi melibatkan 587 personil yang tergabung dalam Polda Sumatera Selatan dan jajaran di tiap daerah. Operasi juga sebagai cipta kondisi menjelang pilkada serentak, selain menekan jumlah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Prioritas pelanggaran sudah kami sampaikan di dalam amanat dari Bapak Kapolda. Jadi adapun pelanggaran-pelanggaran, baik pelanggaran dari masyarakat yang berboncengan 3, kemudian atau lebih tidak menggunakan helm dan melawan arus, kemudian juga penggunaan safety belt maupun yang lain. Sebelum diturunkan, semua personil polisi yang bertugas mengikuti apel yang digelar di Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Pengusaha ekspedisi di Kota Palembang meminta agar pemerintah memenuhi hak kendaraan bertonase berat dapat melintas di jalan kelas 1. Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Aptrindo Sumsel meminta agar pemerintah mengubah jalur logistik di Kota Palembang, terutama untuk tidak lagi melintas di Jalan MP Mangkunegara. Ketua Aptrindo Sumsel Edi Resdianto mengatakan, Jalan MP Mangkunegara merupakan salah satu jalur logistik yang termuat di dalam Perwali nomor 26 tahun 2019. Namun spesifikasinya tidak sesuai dengan jalan yang dilalui oleh kendaraan bertonase berat. Menurut Edi, Jalan MP Mangkunegara merupakan jalan kelas 3, sementara kendaraan bertonase berat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 harus melintas di atas jalan kelas 1. Bila terus dipaksakan, maka akan berdampak pada kerusakan jalan, kemacetan, dan potensi kecelakaan yang lebih tinggi. Selain bukan diperuntukkan bagi truk kontainer, situasi Jalan MP Mangkunegara semakin tidak memadai dengan keberadaan pedagang kaki lima di sisi jalan, sehingga membuat lebar jalan menjadi berkurang. Itu klasifikasi jalan itu jalan kelas 3, sedangkan mobil-mobil yang kita jalankan di dalam mobil besar, Pak. Itu butuh jalan kelas 1. Jadi ketika mobil yang membutuhkan tonase berat, NST 8-10 ton, ketika melalui jalan yang di bawah kelasnya itu, otomatis labil, Pak. Struktur jalannya tidak mampu untuk mendukung. Makanya termasuk kelebaran daripada fisik jalan tersebut tidak mendukung. Terjadilah kemacetan. Edi juga mempertanyakan landasan pemerintah Kota Palembang memilih Jalan MP Mangkunegara sebagai salah satu lintasan truk bertonase berat yang termuat di dalam Perwali. Pemilihan Jalan MP Mangkunegara di dalam Perwali nomor 26 tahun 2019 dianggap bertentangan dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009
tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Edi mengusulkan agar kendaraan bertonase berat yang berasal dari Jalan Haji Abdul Rozak tidak dibelokkan ke Jalan MP Mangkunegara, namun diarahkan lurus ke Jalan R. Sukamto, mengingat jalan tersebut merupakan jalan kelas 1. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang, Afrizal Hasim mengatakan, pemilihan rute bagi kendaraan bertonase berat di dalam Perwali nomor 26 tahun 2019 itu sudah berdasarkan kajian yang matang terlebih dahulu. Dan untuk yang diatur yang masuk dalam kota, memang sebelumnya itu masuk dalam kota. Jadi mohon maaf Pak dari Aprindo, kalau memang tidak boleh menyalahkan Perwali bahwa kami sudah ada kajian khusus dan yang kami atur itu di dalam kota. Artinya dari Nurudin Panji sampai ke Mangkunegara itu maksudnya dalam kota. Rocky Pratama melaporkan. Total 25 jemaah haji debarkasi Palembang meninggal dunia selama musim haji tahun 2024. Embarkasi Debarkasi Palembang memberangkatkan 8.467 jemaah dengan rincian 7.263 jemaah asal Provinsi Sumatera Selatan dan 1.109 jemaah asal Provinsi Bangka Belitung, serta 95 petugas kloter. Dari jumlah tersebut yang kembali hingga akhir masa pemulangan debarkasi Palembang Senin 15 Juli lalu berjumlah 8.439 jemaah dengan rincian 7.238 asal Sumatera Selatan dan 1.106 asal Bangka Belitung serta 95 petugas kloter. Humas Kementerian Agama Sumatera Selatan, Abdul Kudus Fitriansa menyebut, hingga kepulangan kloter 19 yang merupakan kloter terakhir, jemaah yang meninggal dunia berjumlah 25 orang, dengan rincian 2 meninggal dunia di embarkasi dan 22 orang meninggal di Arab Saudi. Dan satu lagi jemaah meninggal di debarkasi saat tiba di bandara dan mendapatkan perawatan di RS Siti Fatimah Palembang. Kudus mengatakan Kementerian Agama juga menjamin jemaah haji yang meninggal dunia mendapatkan asuransi sesuai haknya dan diserah terimakan kepada ahli waris atau keluarga. Pihaknya saat ini sedang mengurus asuransi jemaah haji meninggal agar dapat diklaim. Tanggal yang wafat kayak wafat di Mina atau wafat di setelah balik di rumah sakit. Tanggal berapa? Pokoknya armusnya itu kan Wukuf itu tanggal 15, mulai 19 Juni atau 20 Juni itu sudah haji mereka. Sudah haji. Adapun klaim asuransi yang diberikan sebesar jumlah biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH embarkasi yang telah dibayarkan. Bahkan jemaah yang meninggal dunia sebelum melaksanakan armusna juga menerima Pakdal Haji. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Kota Palembang menegaskan tidak boleh ada anak-anak di Kota Palembang yang menderita stunting. Untuk itu, berbagai upaya terus dilakukan agar Kota Palembang bisa memenuhi target zero stunting. PJ Wali Kota Palembang, Uco Abdul Rauf Damenta mengatakan Pemkot terus berupaya agar dapat memenuhi target zero stunting. Pemerintah Kota Palembang juga menegaskan tidak boleh ada anak-anak di Kota Palembang yang menderita stunting. Untuk itu, pemerintah Kota Palembang terus melibatkan sejumlah pihak terkait untuk memenuhi target zero stunting tersebut. Menurutnya, pemerintah Kota Palembang juga mendorong sejumlah pihak seperti TP, PKK, hingga OPD terkait untuk menjadi orang tua asuh untuk mencegah stunting di Kota Palembang. Ya kita dapat kejelasan juga, kan ada. Makanya tadi saya bilang kan, orang tua asuh, ya kan. Jadi stunting itu kan masalahnya kita harus mencegah jangan sampai terjadi ini. Ya kan? Kalau yang sudah terjadi ini kita obatin, bagaimana ini biar nggak berkelanjutan, itu masih bisa ditolong. Kalau dari segi medis, saya ngobrol dengan beberapa dokter ahli gizi, itu bisa ditolong seperti itu. Nah, ini yang kita lakukan, mencegah dan juga mengobati. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Warta berita ini disiarkan oleh program 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
Tahap pembangunan fasilitas umum trotoar jalan lintas Palembang Jambi Kota Pangkalan Balai baru mencapai 15%. Kadis Banyuasin terus melakukan monitoring pengerjaan. Untuk fisik itu kita perkirakan lah di atas 15% lah. Pembangunan fasilitas umum atau PASUM trotoar di sepanjang jalan lintas Palembang Jambi khususnya di Kota Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin kini telah mencapai progres 15%. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Banyuasin, Apriansa, memastikan proses pengerjaan terus dimonitor secara langsung untuk mendapatkan hasil yang maksimal sesuai rencana. Menurut Apriansa, pengerjaan saat ini sedang fokus pada pemasangan kanstin sebagai dudukan atau alas batu andesit trotoar. Proses ini mencakup pengecoran untuk lantai dan pemasangan kanstin. Apri menjelaskan, kendala yang kini masih dihadapi meliputi izin dari pihak Pertagas karena lokasi pengerjaan merupakan jalur pipa milik Pertagas. Namun, Apriansa menyatakan bahwa izin tersebut akan segera diberikan dengan catatan tidak ada pekerjaan galian di atas jalur pipa. Sementara itu, Andri selaku PPK DPUPR Banyuasin menjelaskan, tidak hanya meminta izin Pertagas, pekerjaan juga melibatkan koordinasi dengan pihak kementerian terkait Yudit yang ada di salah satu sisi jalan dan akan dipergunakan sebagai alas trotoar. Andri memastikan bahwa pembangunan trotoar di atas Yudit tidak akan mengganggu fungsi dan bangunan yang ada. Untuk pekerjaan fisik, Andri menerangkan bahwa tahap pembangunan baru saja berlangsung sekitar 3 minggu setelah memakan waktu 5 bulan untuk proses perizinan. Pihaknya menargetkan pembangunan akan selesai pada Oktober. Panjang kita ada 3 segmen. Yang segmen pertama kita yang di sini jumlah itu 2,2 kilo. Dan di rencana Gapura itu 600 Gapura masuk dan 600 di Gapura keluar. Oh, ada 3 tempat. Ya, jadi totalnya itu 3,4 kilo. Itu tuh trotoar batu andesit. Dan ada juga kayak lampu jalan. Oh, ada penerangannya juga. Lampu jalan sama marka jalan juga kita pakai. Lampu jalan itu yang lampu hias kayak yang di lampu hias iyo ada dan lampu memang lampu yang kayak gini ada. Yang standar kita harus standar jalan nasional kan. Nah kemarin gitulah diskusi dengan perhubungan dan itu harus standar nasional. Dengan upaya maksimal dan koordinasi yang baik, diharapkan pembangunan PASUM ini dapat mempercantik wajah ibu kota Kabupaten Banyuasin, memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Banyuasin melakukan patroli di daerah yang dianggap rawan karhutla. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Banyuasin telah menyiagakan 7 posko dari Kecamatan Banyuasin yang akan ditempatkan di daerah-daerah yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi terhadap karhutla melalui patroli, sosialisasi, dan koordinasi dengan masyarakat serta pihak terkait lainnya untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Kepala BPBD Banyuasin Reza Agus Perdana mengungkapkan bahwa saat ini telah bersiaga 7 posko dengan 10 personil yang tersebar di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan serta petugas bersiaga selama 24 jam. Ya Pak, silakan Pak. Ya, jadi kalau kami dari BPBD Kabupaten Banyuasin ini udah ada langkah-langkah terkait antisipasi karhutla. Salah satunya ini kita bentuk tim terpadu. Ya, tim terpadu ini ya terdiri dari BPBD, Manggala Akti, melibatkan TNI Polri, masyarakat peduli api. Nah itu kita udah buat 7 posko di Kecamatan Banyuasin. 7 posko itu ditempatkan di daerah-daerah yang rawan terkait karhutla. Ditambahkan Reza bahwa tim terpadu dari BPBD Kabupaten Banyuasin telah bekerja sama dengan TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat peduli api, serta memiliki desa tangguh di mana BPBD Banyuasin memberikan bantuan berupa mesin pompa air untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Saat ini ada 8 daerah di Sumatera Selatan yang belum menetapkan status siaga darurat karhutla, yaitu Muara Enim, Pali, Oku, Oku Timur, Oku Selatan, Musirawas, Musirawas Utara, dan Lahat. Muhammad Irfan, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Berita siang ini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda.
melalui line WhatsApp kami di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andy Ruskan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.